Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Selviandi dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai judul Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Sejarah berdirinya sejarah Bani Umayyah. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abbad Syam bin Abdul Manaf. Ia adalah salah satu seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Ia dan pamannya Hashim bin Abdul Manaf selalu bertarung dalam memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah sebagai pendiri Daulah Bani Abbasiyah juga sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dan Kufrah ke Damaskus. Muawiyah dipandang sebagai pembangunan dinasti yang oleh sebagian besar sejarawan awalnya dipandang negatif. Keberhasilan memperoleh legalitas atas kekuasaan dalam perang saudara di Siffin dicapai melalui cara yang curang. Lebih dari itu, Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam, karena dialah yang mula-mula mengubah pimpinan negara dari seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan turun-temurun. Monarki hereditary. Oke, di atas segala-galanya jika dilihat dari sikap dan prestasi politiknya yang menakjubkan, sungguh Muawiyah adalah seorang pribadi yang sempurna dan pemimpin besar yang berbakat. Di dalam dirinya terkumpul sifat-sifat seorang penguasa politikus dan administrator. Muawiyah tumbuh sebagai pemimpin karir, pengalaman politik yang telah memperkaya dirinya dengan kebijaksanaan dalam pemerintah, mulai dari menjadi salah seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi yang telah menguasai ketiga daerah itu sejak tahun 63 sebelum Masehi. Kemudian, Muawiyah menjabat kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina yang berkedudukan di Damaskus selama kira-kira 20 tahun semenjak diangkat oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman telah menobatkan sebagai al-Bar, Prince of the Sea atau Pangeran Laut, yang memimpin armada besar dalam penyerbuan ke kota Konstantinopel walaupun belum berhasil. Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya dikarenakan kemenangan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali, melainkan sejak semula gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politik di masa depan. Khalifah Bani Umayyah. Para sejarawan umumnya sependapat bahwa khalifah terbesar dari Daulah Umayyah ialah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Masa kekuasaan dinasti Umayyah hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun, dengan 14 orang khalifah. Adapun urutan khalifah Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah 60-40 Hijriah atau 679-603 Masehi. Yang ketiga, Muawiyah kedua bin Yazid 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang keempat, Marwan yang pertama bin Hakam pada tahun 64-65 Hijriah sampai 683 sampai 644 Hijriah. Yang kelima, Khalifah Abdul Malik
pada tahun 65 sampai 83 Hijriah atau 68 sampai 705 Masehi. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 714 Masehi. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 96 sampai 99 Hijriah atau 714 sampai 117 Masehi. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi. Yang kesembilan, Yazid kedua bin Abdul Malik pada tahun 101 Hijriah sampai 105 Hijriah atau 719 sampai 723 Masehi. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik pada tahun 105 sampai 125 Hijriah atau 723 sampai 745 Masehi. Yang ke-11 adalah Al-Wahid yang kedua bin Yazid pada tahun 125 sampai 126 Hijriah atau 742 sampai 743 Masehi. Yang ke-12 adalah Yazid ketiga bin Al-Walid pada tahun 126 Hijriah atau 743 Masehi. Yang ketiga adalah Ibrahim bin Al-Wahid pada tahun 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-14 ialah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah sampai 132 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Oke. Materi selanjutnya akan dilanjuti oleh Amriza. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriza dari kelompok 8. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi masa kemajuan Bani Umayyah. Adapun masa-masa kemajuan Bani Umayyah tercatat dalam sejarah sebagai berikut. Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai era agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan, yang terhenti sejak zaman kedua Khulafa Ar-Rasyidin terakhir. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa di 4 penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam, yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, sebagian daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan, yang termasuk Soviet dan Rusia. Menurut Profesor Ahmad Shalabi, penaklukan militer zaman Umayyah mencakup front 3 penting, yaitu sebagai berikut. Pertama, front melawan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran utama pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Kedua, front Afrika Utara. Selain menundukkan daerah hitam Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar, lalu masuk ke Spanyol. Ketiga, front timur menghadapi wilayah yang sangat luas, sehingga operasi ke jalur ini dibagi menjadi 2 arah. Yang satu menuju utara ke daerah-daerah di seberang Sungai Jihon, Amudarya, sedangkan yang lainnya ke arah selatan menyusuri Shin, wilayah India bagian barat. Saat-saat yang paling mengesankan dalam ekspansi ini ialah terjadi pada paruh pertama dari seluruh masa kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu ketika kedaulatan dipegang oleh Muawiyah bin Sufyan dan tahun-tahun terakhir dari zaman kekuasaan Abdul Malik. Di luar masa-masa tersebut, usaha-usaha penaklukan mengalami degradasi atau hanya mencapai kemenangan-kemenangan yang sangat tipis. Pada masa pemerintahan Muawiyah diraih dalam kemajuan besar dalam perluasan wilayah, meskipun pada beberapa tempat masih bersifat rintisan. Peristiwa paling mencolok ialah keberanian mengepung kota Konstantinopel melalui suatu ekspedisi yang dipusatkan di kota pelabuhan Dardanella. Setelah terlebih dahulu menduduki pulau-pulau di Laut Tengah seperti Rhodes, Kreta, Siprus, Silia, dan sebuah pulau yang bernama Award.
Tidak jauh dari ibu kota Romawi Timur itu di belahan timur, Muawiyah berhasil melakukan kekurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan. Ekspansi ke timur yang telah dirintis Muawiyah lalu disempurnakan oleh Khalifah Abdul Malik di bawah komando Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf. Tentara kaum muslimin menyeberangi Sungai Amu Darya dan menundukkan Bukhara, Khawazim, Fargana, Samarkand. Pasukan Islam juga melalui Markon masuk ke Balukistan, Sindh dan Punjab sampai ke Multan. Islam menginjakkan kakinya untuk pertama kalinya di bumi India. Kemudian tiba masa kekuasaan Al-Walid I yang disebut-sebut sebagai masa kemenangan yang luas. Pengepungan yang gagal atas Konstantinopel di zaman Muawiyah dihidupkan kembali dengan memberikan pukulan-pukulan yang cukup kuat. Walaupun cita-cita untuk mendudukan ibu kota Romawi tetap saja belum berhasil. Tetapi tindakan itu sedikit banyak berhasil menggeser kapal batas pertahanan Islam lebih jauh ke depan dengan menguasai basis-basis militer kerajaan Romawi di Mar-Aishi dan Amuriah. Kemajuan-kemajuan semasa dinasti Umayyah dan dari beberapa bidang. Berikut kemajuan-kemajuan semasa dinasti Umayyah berdasarkan bidangnya masing-masing. 1. Bidang kemiliteran. 2. Sistem sosial. 3. Kemajuan arsitektur. 4. Bidang politik. 5. Bidang administrasi pemerintahan. 6. Intelektual dan keagamaan. 7. Tali ikatan persatuan masyarakat, politik dan ekonomi. Dan yang terakhir itu sistem peradilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnasari dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya masa kemunduran Bani Umayyah. Meskipun kejayaan telah diraih oleh Bani Umayyah, ternyata tidak bertahan lebih lama dikarenakan kelemahan-kelemahan internal dan semakin kuatnya tekanan dari pihak luar. Menurut Dr. Badri Yatim, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya pada kehancuran. Yang pertama itu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menentukan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dari sebagian konflik politik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, pertentangan etis antar suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin runcing. Lemahnya pemerintah daulah dinasti Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, sebagian besar golongan awam kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama ini sangat kurang. Penyebab langsung runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang diperoleh oleh kekuasaan Al-Abbas. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah, dan juga kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah dinasti Umayyah. Beberapa penyebab tersebut muncul dan menumpuk menjadi satu, sehingga akhirnya mengakibatkan keruntuhan dinasti Umayyah. Disusul dengan berdirinya kekuasaan orang-orang Bani Abbasiyah yang mengejar-ngejar dan membunuh setiap orang dari dinasti Umayyah yang dijumpainya. Demikianlah dinasti Umayyah pasca wafatnya Umar bin Abdul Aziz yang mengangsur-angsur melemah. Kekhalifahan sesudahnya dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemahkan dan akhirnya hancur. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad
Itu tuh pada tahun 744 Masehi. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.